Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah kita ketemu kembali di pagi hari ini. Insyaallah kita teruskan pelajarannya di nahwu bagian 3, nahwu lanjutan. Terakhir kita sudah sampai ke apa? Ada yang tahu nggak? Al-Mustathna. Al-Mustathna. Sekarang berarti Al-Munada ya. Sudah selesai Mustathna? Sudah ya. Berarti sekarang Al-Munada. Ini. Baik. Al-Munada atau An-Nida sama ya. Di Al-Munada atau An-Nida ialah isim yang jatuh setelah huruf nida. Isim yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida itu atau alat panggilan. Al-Munada ialah isim yang jatuh setelah huruf nida. Isim kalau sebelumnya ada huruf nida disebut dengan Al-Munada. Dan huruf nidanya di sini ada ya, a, ai, aya, haya, wa. Mungkin tidak semuanya mungkin tidak jarang kita dengar ya, kecuali misalkan hanya beberapa saja. Tapi huruf nida ada ya, a, ai, aya, haya, dan wa. Ada 6. Al-Munada ana bagi dua. Yang pertama sini mabniyun ala alamatir raf'i fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin ya. Mabniyun ala alamatir raf'i fi mahalli nasbin. Itu yang pertama. Nanti yang kedua ada al-munada al-mansub. Munada mansub. Nanti insyaallah pembahasannya slide berikutnya. Yang pertama dulu. Mabniyun ala alamati raf'i fi mahallin nasbin. Perhatikan ini. Tandanya adalah rafa'. Alamatu raf'i. Tandanya adalah rafa'. Ingat ini ya. Tanda rafa'. Tanda rafa'. Tapi fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab. Kenapa? Karena al-munada selalu mansub. Gitu ya. Jadi tandanya tanda rafa, tapi menempati kedudukan nasab. Ingat ini, jangan sampai keliru. Ini agak bolak-balik. Tandanya tanda rafa, tapi menempati kedudukan nasab. Apa itu? Kita lihat. Yang pertama, al-mufradul alam. Al-mufradul alam. Yang pertama, mufrad itu tunggal, alam nama. Jadi al-mufradul alam dia isim mufrad. Itu isim mufrad ya artinya. Jadi al-mufrad itu mufrad tunggal, al-alam isim. Nama mufrad. Kemudian bukan mudhaf, perhatikan nih. Bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, artinya mufrad sendiri. Nama mufrad sendiri. Contoh, kita supaya lebih jelas.
Ya Muhammadu dzakir durusaka. Ya Muhammadu. Ingat ya, Muhammad itu harusnya tanwin. Muhammadun. Karena depannya ada huruf nida, jadi ya Muhammadu dzakir durusaka. Ya harfun nida. Muhammad ini ada i'rabnya, ada tulis di bawah ya. Ya harfun nida mabniyun 'ala sukun. La mahallahu min al-i'rab. Kemudian Muhammad perhatikan tadi ya, kalimatnya adalah alamatur raf'i. Ingat ini, alamatur raf'i fi mahalli nasbin. Tandanya rafa, tanda ujungnya adalah tanda rafa, tapi menempati kedudukan nasab. Jadi Muhammadu munada mabniyun 'ala dhamm. Munada mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Perhatikan itu. Jadi Muhammad harfun nida di i'rabnya dengan munada mabniyun 'ala dhamm. Tanda rafanya ingat ya, tanda rafa untuk Muhammad kan dhammah. Dia mabni. Di munada mabniyun 'ala dhammi, tapi menempati kedudukan fi mahalli nasbin. Ya. Fi mahalli nasbin, kenapa menempati kedudukan nasab? Karena sebelumnya ada huruf nida. Jadi isim setelah huruf nida itu dia harus mansub, menempati kedudukan mansub. Jadi i'rabnya begini. Dzakir durusaka. Dzakir ini fi'il amr, durusaka maf'ulun bih. Jadi ya Muhammad, wahai Muhammad, dzakir durusaka. Dzakir durusaka artinya murajaahlah pelajaran-pelajaran. Kemudian yang kedua, ya Fatimah, dzakiri durusaki. Ya Fatimah, ya harfun nida sama i'rabnya. Fatimah berarti dia munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Intinya kalau memanggil satu orang mufrad maka tandanya adalah dhammah. Marfu maksudnya ya, tandanya marfu. Ya Muhammadu, ya Fatimah, ya Ibrahimu, ya Zaidu, ya Ahmadu, ya dan ya yang lainnya sama. Yang romnya begini, yaitu munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Itu yang bernama al-mufrad al-alam. Itu nama mufrad atau isim mufrad. Dia bukan mudhaf, ingat ya, bukan mudhaf. Mudhaf nanti akan dibahas kita. Bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Nanti ini akan dibahas. Yang kedua, an-nakirah al-maqsudah. An-nakirah isim nakirah. Al-maqsudah artinya sudah tertentu, sudah termaksud. Jadi orangnya yang dipanggilnya itu kita sudah tahu, oh dia orangnya, gitu. Kita sudah tahu, oh dia orangnya. Artinya al-maqsudah itu artinya. I'rabnya gimana? I'rabnya sama, yaitu tandanya adalah harokat ujungnya adalah alamatu rafa', tapi fi mahalli nasbin. Contohnya, ya rajulu, ini untuk yang satu orang, jumlahnya satu orang mufrad. Jadi ar-rajulu berarti munada mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya rajulani, rajulani untuk dua orang. Tanda rafanya berarti ingat alamat rafa untuk dua orang adalah alif. Berarti rajulani dia munada karena ada huruf nida sebelumnya. Munada mabniyun 'alal alif. Lihat ya tandanya karena dia dua orang. Munada mabniyun 'alal alif fi mahalli nasbin. Menempati kedudukan nasab. Kemudian berikutnya ya Muhammadani. Muhammadan munada mabniyun 'alal alif fi mahalli nasbin, sama. Kemudian ada catatan di sini, tulisan atas bintang. Jika nama al-alam, jika nama atau al-alam ya, dijadikan musanna atau jama' maka jadi nakirah. Dan jika sebelumnya ada huruf nida
maka jadi ma'rifah karena nida dan tergolong ke dalam nakirah maksudah. Maksudnya gini, saya jelaskan. Kalau kita katakan Muhammad satu orang, Muhammadun. Ini satu orang, ini ma'rifah. Artinya orang Muhammadnya, nama Muhammadnya kita sudah tentu orangnya itu, gitu ya. Tapi ketika dijadikan dua Muhammadani, artinya dua orang Muhammad. Muhammadani, dua orang Muhammad. Maka ini jadi nakirah. Maka isim ini jadi nakirah. Artinya Muhammadani, dua orang Muhammad itu yang mana? Nggak tahu, belum tentu. Gitu ya. Belum tentu. Ini berarti nakirah. Ketika ditambah depannya huruf nida, misalkan ya Muhammadani, wahai dua orang Muhammad, maka disebutnya dengan nakirah maksudah. Kenapa disebut nakirah maksudah? Karena Muhammadan tadi nakirah dia asalnya, kalau dua orang, kalau musanna. Tapi karena ada depannya huruf nida, maka nakirahnya nakirah maksudah, nakirah yang sudah tertentu. Oh, Muhammadani, dua orang Muhammad itu. Orangnya itu loh. Gitu ya. Jadi ini penjelasan bintangnya. Kemudian yang ketiga, contohnya ini isim jama mudzakkar salim. Ya muhandisuna, jama mudzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw. Tapi di i'rabnya munada mabniin 'alal wawi, Munada mabniun 'alal wawi fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab karena ada huruf ini di depannya. Contoh yang jama muannas salim sama ya muallimatu. Muallimat munada mabniun 'ala dhammi karena alamatu raf'i untuk jama muannas salim yaitu dhammah fi mahallin nasbin, menempati kedudukan nasab. Afwan, ada pertanyaan dulu, silakan. Baik, silakan, ada pertanyaan. Berarti perhatikan ya. Kalau ada huruf nida memanggil kepada satu kata, ingat ya, satu kata, maka dia tandanya yaitu tanda rofa. Tandanya tanda rofa. Jadi kalau isim mufrad tanda rofanya berarti dhammah. Musanna tanda rofanya alif. Kalau jama mudzakkar salim tanda rofanya waw, jama muannas salim tanda rofanya dhammah. Kalau misalkan jama taksir misalkan tanda rofanya berarti dhammah, gitu ya. Berarti kalau ada huruf nida sebelumnya maka berikan tanda rofa. Tapi ingat fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab. Kenapa? Karena ini munada. Karena munada selalu mansub. Atau nasab. Ada pertanyaan? Silakan. Mafi. Intinya berarti yang sering kita gunakan itu hanya untuk satu orang biasanya. Berarti ingat ya, untuk satu orang ya Fatimatu, kemudian ya Ahmadu, ya Zainabu, ya Hamzatu, ya Muhammadu, ya misalkan yang lainnya dan yang lainnya. Itu untuk satu orang. Sekarang masuk ke Isnan, al-munada al-mansubu. Munada mansub. Sekarang al-munada al-mansubu. Munada mansub. Tip wahid. An-nakiratu ghairul maqsudah. An-nakiratu ghairul maqsudah. Tadi nakirah maksudah ya. Nakirah maksudah ini masuknya ke sini. Yang pertama yaitu tanda rofa'nya mabni atas tanda rofa, kemudian menempati kedudukan nasab. Sekarang an-nakirah ghairul maqsudah. Nakirah, isim nakirah, tapi belum tentu, masih umum. Jadi isim nakirah yang tidak tentu atau umum, masih umum gitu ya. Contohnya misalkan ya rajulan. Ya rajulan, perhatikan rajulan ini berarti dia nakirah
ghairul maqsudah. Nakirah ghairul maqsudah maksudnya rajul yang mana saja. Nakirah ghairul maqsudah umum, masih umum. Semua rajul gitu ya. Enggak tahu kita menentukan yang mana, tidak tahu. Yang penting rajul. Ya rajulan salli fil masjid. Rajulan, perhatikan kata rajulan, ya harfun nida ya. Tadi i'rabnya sama. Rajulan munada mansub, perhatikan ini masih sama i'rabnya ya. Kalau ini berarti i'rabnya sesuai dengan munada. Jadi munada mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu mufrad. Ya rajulan salli fil masjid. Yang kedua ya ghafilan, ghafilan. Wahai orang ghafil, lalai. Tanabbah, berhati-hatilah. Ghafilan, ghafilan ini nakirah ghairul maqsudah. Isim nakirah, ya, isim nakirah, dan ini tidak nentu kepada siapa saja yang ghafil. Enggak menentukan kepada satu orang itu, satu orang tertentu, tidak. Ini ghairul maqsudah. Jadi ya rajulan, ya ghafilan gitu. Ya taliban misalnya. Ya taliban udrus. Jadi yang pertama berarti an-nakiratu ghairul maqsudah ini nasab atau mansub. Jadi di i'rabnya ghafilan munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu mufrad. Yang kedua mudhaf. Al-munada mudhaf. Kalau munadanya mudhaf, dia tandanya adalah nasab. Contohnya ya nabiyallah, ya harfun nida, nabiyya, perhatikan ya, nabiyya bukan nabiyyu kalau dia mudhaf. Jadi nabiyya dia munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrih kasrah. Ini sama kalau Allahnya mudhafun ilaihi biasa. Tapi nabiyya itu harus fathah, harus mansub ya kalau mudhaf. Jadi kalau munada mudhaf harus mansub. Contohnya yang kedua ya Rasulullah bukan ya Rasulullah, salah ya. Jadi bukan ya Rasulullah, salah gitu. Tapi ya Rasulullah. Kenapa dia fathah? Karena ini termasuk ke isim munada. Di Rasulullah ya munada mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad wa huwa mudhaf. Ya talibal ilmi sama ya taliba, ya mudhaf ke ilm. Jadi taliba harus mansub bukan ya talibul ilmi, salah. Ya Abdullah, bukan ya Abdullah, salah, tapi ya Abdullah. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Karena munadanya mudhaf. Jadi kalau ada munada mudhaf, maka tandanya itu harus nasab atau mansub. Itu untuk munada mudhaf. Yang ketiga syabih bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Mirip seperti mudhaf. Syabih itu artinya menyerupai. Atau mirip seperti mudhaf. Contohnya ya taliban lil ilmi. Ini taliban lil ilmi ini sama persis atau sama seperti talibul ilmi. Talibul ilmi ini asalnya. Ya. Talibul ilmi. Ini mudhaf ilaih. Maka taliban lil ilmi ini sabihul bil mudhaf disebutnya. Jadi menyerupai mudhaf ilaih. Makanya ya taliban lil ilmi. Wahai para pencari ilmu. Wahai para pencari ilmu. Ya mudzakiran darsahu. Ya mudzakiran darsahu. Ini asalnya ya mudzakira darsihi, begitu ya. Ya mudzakira darsihi. Maka ini juga tandanya harus nasab. Jadi yang tadi taliban, ini i'rabnya ada di bawah ya. Taliban munada mansub wa alamatun nasbihi fathah, sama. Mudzakiran munada mansub wa alamatun nasbihi fathah. Kemudian ya aliman bil faraidi. Ini asalnya ya alimal faraidi. Asalnya alimal faraidi. Mudhaf ilaih. Maka disebutnya dengan sabihul bil mudhaf karena dia menyerupai mudhaf ya, mirip mudhaf. Di alimal faraid ya. Ya alimal faraidi. Jadi aliman berarti dia munada mansub wa alamatun nasbihi
al-fathah. Ya sa'iyan fil khairi. Ya sa'iyan fil khairi. Ini asalnya ya sa'iyal khairi. Ya sa'iyal khairi. Hassin niyyataka. Ya taliban lil ilmi artinya wahai pencari ilmu. Ya mudzakiran darsahu ista'in billah. Wahai orang yang mengulang pelajarannya, ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya aliman bil faraid, artinya wahai orang yang mengerti ilmu faraid. Ya sa'iyan fil khair, wahai orang yang mencari kebaikan. Hassin niyyataka. Hassin niyyataka artinya perbaiki. Berarti untuk munada mansub ada nakirah ghairul maqsudah ya rajulan, masih umum. Kemudian yang kedua, kalau munadanya mudhaf maka dia nasab juga, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya talibal ilmi, ya Abdullah. Kemudian syabihun bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Ini contohnya ya taliban lil ilmi, ini asalnya ya talibal ilmi. Ya mudzakiran darsahu, ini asalnya ya mudzakira darsihi. Ya aliman bil faraidi, asalnya ya alimal faraidi. Ya sa'iyan fil khairi, asalnya ya sa'iyal khairi. I'rabnya ada i'rabnya di bawahnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini Ustadz yang ketiga yang mirip seperti mudhof ini adalah benar-benar baru ya. Saya benar-benar baru tahu gitu. Nah. Jadi kenapa Ustadz kok tadi kan asalnya ya contoh yang ya mudakirun darsahu asalnya tuh Ustadz ya mudakiro darsihi. Nah. Ya Ustadz ya. Nah kalau sebenarnya kan mudakiro darsihi itu kan memang bentuknya memang mudhof ilaih asli kan Ustadz. Iya, mudhof ilaih. Nah, terus gimana ceritanya Ustadz bisa berubah begini? Mudakirun darsahu itu gimana? Dari bentuk idofah yang pada umumnya terus bisa berubah ke bentuk seperti ini. Wallah alam, berubahnya ana nggak tahu ya. Berubahnya nggak tahu. Tapi bentuknya ini dua-duanya benar. Ini kalimat bahasa Arab saja. Jadi kalimat bahasa Arab saja ini bisa dimudofkan, dimudaf ilaihkan, dan dua-duanya benar ya. Atau syabihun bil mudhaf seperti ini, dua-duanya benar. Boleh silahkan. Mungkin kita jarang menggunakannya seperti ini. Maknanya sama. Ya. Cuman kedudukan di i'rabnya saja yang berbeda. Jadi kalau misalkan ini ya, ya talibal, misalkan ini yang pertama ya talibal ilmi. Kalau misalkan ya talibal ilmi depannya ada ya. Berarti talibanya dia munada mansub gitu ya. Sama dengan yang nomor 2 ini. Munada mansub wa alamatun nasbihi fathah wa huwa mudhaf, al ilmi mudhafun ilaihi majrur. Tapi yang ini lain lagi kedudukannya. Al ilmi tadi mudhafun ilaihi majrur. Kalau ya taliban sama, i'rabnya munada mansub wa alamatun nasbihi fathah. Cuman lil ilminya ini lain lagi karena ada huruf lam li jar. Berarti lam dia harfu jar, la mahala lahu minal i'rab. Al ilmi ismun majrun bilam wa alamatun jarhi kasrah. Sama dengan ya mudzakiran darsahu berarti di sini jadi maf'ulun bi. Wa huwa mudhaf, hunya mudhafun ilaih. Itu saja yang membedakan. Maknanya sama ya. Nah, jadi kalau ketemu sama itu bingung Ustaz. Kalau ketemu sama pilihan ganda, kan kadang selama ini kalau misalnya dikasih pilihan ganda ya jawabannya pasti mudakiro darsihi. Nah kalau misalnya ada ini gitu, titik-titik itu Ustaz. Kan bingung Ustaz mau ngisinya. Sekarang udah baru tahu ini. Jadi ngisinya apa pakai yang ini, apa yang idofah biasa gitu. Tergantung soalnya. Kalau PG tergantung soalnya apa yang diminta. Apakah dia munada mudhaf atau syabihul mudhaf. Nah, kalau misalkan kita mana yang menunjukkan munada, berarti dua-duanya benar. Ya mudzakiru darsihi sama ya mudzakiru darsahu, dua-duanya benar berarti. Kalau pertanyaannya mana munada misalkan, berarti dua-duanya benar. Tapi kalau misalkan mana munada mudhaf, berarti
ya mudzakira darsihi. Nah, tapi kalau mana munada syabihun bil mudhaf berarti ya mudzakiron darsahu, begitu. Nah, gitu ya Ustaz. Nah, Ustaz. Afwan. Di buku Tarat mungkin ini nggak ada ya. Ada nggak tahu di syabihun bil mudhaf. Nah, kebanyakan untuk nahwu yang ketiga ini ngambilnya dari buku Nahwu At-Tatbiq. Baik, ada lagi silahkan pertanyaan di sini. Mafi, tidak ada? Kalau tidak ada kita tuliskan. Satu halaman lagi nih. Untuk munada. Nah, ini yang sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Al-munada yang pertama, bagaimana memanggil isim yang ada alif lamnya. Tadi kan nggak ada alif lam, misalkan ya rojulan, ya rojulu gitu ya toliba gitu kan. Tidak ada alif lam. Sekarang bagaimana cara memanggil nama yang ada alif lamnya? Misalkan Allah, yang sering dalam Al-Quran itu Allah, misalkan ya. Bagaimana cara memanggilnya? Yang pertama, al-munada alladhi fihi al. Munada dengan alif lam. Jadi memanggil isim yang ada alif lamnya. Wahid lil mudzakkar. Lil mudzakkar untuk isim mudzakkar. Untuk isim mudzakkar tahu ya? Isim mudzakkar tahu tidak? Ada yang bertanya? Apa tandanya mudzakkar? Isim mudzakkar tahu tidak? Sudah bingung di sini. Tidak, yang nggak ada tak marbutohnya. Naam, yang tidak ada tak marbutohnya salah satunya, gitu ya. Salah satunya isim yang tidak ada tak marbutohnya itu isim mudzakkar. Berarti isim yang ada tak marbutohnya isim muannas gitu. Nanti ada isim yang tidak ada tak marbutohnya tapi dia masuknya ke muannas. Contohnya misalkan nafas. Nafas ini dia muannas. Al-um tidak ada tak marbutohnya, dia muannas, gitu ya. Asy-syams ya, asy-syams dia muannas gitu. Jadi ada muannas majazi. Ini kalau belum tahu ini nanti ikut kelas mukhtarat di sini ya. Ini bahas ini. Isim muannas dan isim mudzakkar. Baik. Jadi lil mudzakkar untuk isim mudzakkar ya. Tandanya mudzakkar ya tidak ada ta marbuthah. Itu aja dulu. Pakai ayyuha. Jadi diselingi dengan kata ayyuha. Contohnya, kita mau memanggil Anas, bukan Yanas, tidak. Bukan Yanas, tidak. Tapi ya ayyuha. Ingat ya, Anas ini mudzakkar. Anas mudzakkar, tahu ya? Anas mudzakkar. Karena dia tidak ada marbuthah. Cara memanggilnya pakai di antara huruf nida dan annas al-munada ayyuha. Jadi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu artinya. Ya. Jadi ya harfun nida, anak tulis di sini ya nih. Ini apa? I'rabnya tulis ya harfun nida mabniyun 'ala sukun. Kemudian ayyu atau ayyatu, nanti ayyatu untuk muannas ya. Ayyu atau ayyatu munada mabniyun 'ala dhammi fi mahallin nasbin li'annahu min naw'in nakirah al-maqsudah. Itu i'rab ayyu. Kemudian ha itu harful tanbih. Harful tanbih. Di huruf untuk tanbih. Annas, nah ingat ya. Munada yang ada alif lamnya maka i'rabnya adalah, jadi annas ini i'rabnya adalah na'at marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Na'at untuk apa? Na'at untuk ayyu itu. Na'at untuk ayyu. Baik. Di sini ada berbeda pendapat ya. Lihat catatan yang dibintangi di sini. Not para alim ilmu nahwu
berbeda pendapat tentang i'rab ini. Maksudnya i'rab an-nas ini setelah huruf nida, setelah kata ayyuha. Ada yang mengatakan na'at marfu. Ini jumhur nuhat. Artinya kebanyakan ilmu nahwu, kebanyakan alim ilmu nahwu, kebanyakan ulama ilmu nahwu. Yang kedua ada badal, mengatakan badal. Yang ketiga ada atof bayan. Atof bayan itu menjelaskan ya, menjelaskan. Dan khobar mubtada mahdzuf, yaitu mengatakan bahwa an-nas itu adalah khobar, mubtadanya dihilangkan. Wallahu alam ya, wallahu alam, ana mengacu ke buku Nahwu At-Tatbiki dan yang mengatakan na'at yang rajih. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengatakan bahwa an-nas ini adalah badal atau atof ya, atau misalkan khobar untuk mubtada mahdzuf, silakan saja ya. Silakan saja, enggak masalah, silakan. Cuman ana mengacunya ke buku Nahwu At-Tatbiki, yaitu dia na'at. Nanti silakan kalau misalkan ada perbedaan pendapat silakan, enggak masalah di sini. Nah, ulangi lagi, berarti ya harfun nida ayyu dia munada mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin li'annahu min naw' an-nakirah al-maqsudah. Ha harful tanbih. Kemudian an-nas, ini an-nas dia na'at jadinya. Kita pakai na'at. Na'at marfu wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Na'at untuk apa? Na'at untuk ayyu. Kemudian ar-rasul, ya ayyuhar, ya rasul, tidak. Ya. Tapi ya ayyuhar rasul, karena pakai alif lam. Sama i'rabnya, ya harfun nida, ayyu dia munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbin li'annahu naw' nakirah maqsudah. Ha harful tanbih, ar-rasul, berarti dia na'at. Sama ya semuanya. Jadi ya ayyuha al-muzammil na'at untuk ayyu. Ya ayyuhar rajulu, ar-rajulu na'at untuk ayyu. I'rabnya sama semuanya. Jadi i'rabnya ini semuanya an-nas, ar-rasul, al-muzammil, ar-rajulu ini na'at. Pendapat jumhur ilmu nuhat. Ini yang ana ambil. Adapun misalkan nanti ada yang mengatakan badal atau khobar lil mubtada mahdhuf ataupun ataf, silakan ya, silakan, enggak masalah. Tapi untuk mu'anas gimana? Untuk mu'anas tinggal ditambah ta marbuthah ayyatuha gitu ya. Ayyatuha i'rabnya sama. Ya ayyatuhan nafsu. Perhatikan ya. Nafs ini dia mu'anas, disebutnya dengan mu'anas majazi. Ini nafs mu'anas ya. Ingat nih. Mu'anas. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, perhatikan tuh sifatnya, sifat untuk nafsnya dia mu'anas mutmainnah, ada ta marbuthah. Maka nafs ini mu'annas. Jadi ya harfun nida sama dengan tadi ya, i'rabnya. Ayyatu sama dengan ayyu, yaitu ayyu atau ayyatu munada mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin li'annahu min naw'in nakirah maqsudah. Kemudian ha harful tanbih, an-nafsu ini na'at marfu wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Na'at untuk ayyatu. Kemudian mutmainnah ini juga sama na'at, cuma na'atnya untuk an-nafs. Gitu ya. Untuk an-nafs. Ya ayyatuhal ummu, wahai ibu. Gitu ya. Berarti ummu dia na'at untuk ayyatu. Gitu. Sama i'rabnya ya. Jadi untuk memanggil isim yang ada alif lamnya pakai ayyuha untuk mudzakkar dan ayyatuha untuk mu'anas. Dimanapun nanti menemukan dalam Al-Quran, i'rabnya seperti ini. Adapun tadi na'at atau badal ataupun khobar, itu silakan kembalikan ke masing-masing ya. Silakan mau mengambil nahwu yang mana, silakan, nggak masalah. Ana ambilnya di sini tuh pendapat jumhur nuhat atau pendapat kebanyakan para ilmu nahwu, mereka mengatakan na'at setelah kata ayyuha atau ayyatuha. Yang kedua, memanggil lafaz Allah. Bagaimana cara memanggil lafaz Allah? Ada dua cara. Cara memanggil lafaz Allah dengan ya ada dua cara. Yang pertama,
A, yang pertama nih ya, cara yang pertama itu ada dua. Bisa mempathahkan alif wasl. Allah, Allah, perhatikan ini. Allah, ini alifnya adalah alif wasl pertamanya. Cara yang pertama, ini alif wasl ini bisa dipathahkan. Jadi A gitu ya. Ketika ada huruf nida depannya, ya. Jadi boleh ya Allah. Boleh seperti itu. Atau yang kedua, membiarkan alif wasl, ya Allah. Boleh. Ya. Jadi, memanggil lafaz Allah, cara yang pertama, bisa ya Allah. Boleh. Atau yang kedua, ya Allah. Boleh. Ya. Dua-duanya itu diperbolehkan. Silakan mau pilih yang mana, sama saja. Atau cara yang kedua, membuang huruf nidanya dibuang, ya-nya dibuang. Dan menambahkan mim musyaddadah di akhir lafaz Allah. Jadi ya Allah, ini buang ya-nya, maka ditambah belakangnya mim musyaddadah. Mim musyaddadah artinya mim. Jadi begini. Nah, mim ujungnya ini asalnya Allahu tambah mim ujungnya ma. Di Allahumma ini artinya ya Allah, sama. Jadi Allahumma artinya ya Allah, sama dua-dua. Itu. Ya, jadi lafaz Allah, memanggil lafaz Allah khusus ya. Bisa dengan 3 cara. Bisa dengan ya Allah, ini yang pertama nih ya. Ya Allah, mempathahkan hamzah wasl. Yang kedua, membiarkan hamzah wasl panggilan biasa, yaitu ya Allah. Yang ketiga, bisa huruf nidanya dibuang, diganti dengan mim musyaddadah di akhir menjadi Allahumma, artinya ya Allah. Yang ketiga, hadfu harfin nida. Yang ketiga, huruf nidanya dibuang. Bisa nih, bisa kita membuang huruf nida. Bisa membuang huruf nida. Jadi misalkan contohnya, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Asalnya, perhatikan ya, Rabbana fathah. Fathah ya. Dan ini mudhaf ilaih. Robba mudhaf ke na. Robba asalnya Rabbuna gitu ya. Kenapa dia bukan Rabbuna gitu kan? Tapi Rabbana fathah. Kan nggak ada apa-apa sebelumnya gitu. Maka asalnya adalah Robba ini mudhaf. Kemudian na mudhafun ilaih. Asalnya ya Rabbana. Ya Rabbana. Asalnya begitu. Ya harfun nida. Kemudian Rabba berarti dia munada mansub. Ya, munada mansub karena mudhaf. Ya, karena mudhaf pembahasannya tadi yang ini. Di yang al-munada mudhaf gitu ya. Al-munada mudhaf. Kalau munada mudhaf itu harus fathah. Makanya Rabba. Na mudhafun ilaih. Berarti ya Rabbana, ya-nya dibuang langsung saja. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ighfir lana. Semuanya begitu. Dibuang huruf nidanya itu boleh. Kemudian jika munada mudhaf ke ya al-mutakallim. Ya, ingat nih. Jika munada mudhaf ke ya mutakallim. Asalnya begini ya. Contohnya ini Rabbi zidni ilman. Asalnya ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi ada ya-nya ya. Ini ya mutakalim, ya orang yang berbicara. Ya wahai Rabbi Tuhanku. Maka boleh dibuang huruf nidanya dan huruf ya mutakalimnya. Jadi langsung saja Rabbi zidni ilman. Rabbi, ini artinya Rabbi, asalnya adalah ya Rabbi. Di Rabbi artinya ya Tuhanku. Rabbi zidni, tambahkan untukku ilman, ilmu. Rabbi zidni ilman. Rabbi gfirli, sama ya. Rabbi gfirli, jadi Rabbi igfirli. Igfirli, atau kasarnya tidak ditulis ya. Rabbi gfirli artinya Rabbi igfirli, itu asalnya ya Tuhanku, igfirli ampuni saya. Ada pertanyaan? Apa? Nah, ini album dada.
Silahkan, ada pertanyaan. Berarti ringkasannya untuk memanggil isim yang ada huruf yang ada alif lamnya maka ditambah untuk muzakkar ayyuha, untuk muannas ayyatuha. Untuk memanggil lafaz Allah maka boleh 3 cara. Yang pertama, hamzah wasl yang ada di lafaz Allah dipatahkan menjadi ya Allah. Atau yang kedua, Allahnya biarkan saja langsung ya Allah. Atau yang ketiga, ya-nya huruf nidanya dihapus diganti dengan mim yang bertasdid di ujung menjadi Allahumma. Kemudian yang ketiga, huruf nidanya itu bisa dihapus, ya bisa dihapus. Contohnya Rabbana itu asalnya ya Rabbana. Maka kita cukup mengucapkan Rabbana ighfir lana, Rabbana zalamna anfusana, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian ketika ya munada nyambung ke ya mutakallim, maka boleh dibuang ya mutakallim dan huruf nidanya menjadi asalnya ya Rabbi zidni ilman, maka boleh Rabbi zidni ilman. Kemudian ya Rabbi igfirli dambi misalkan ya, maka boleh Rabbi igfirli dambi gitu. Afhum, ada pertanyaan? Fadlna. Silakan, ada pertanyaan. Naam. Mafi? Mafhum atau bingung? Mafhumnya sedikit, bingungnya banyak. Iya. Iya, benar Ustaz. Mengendapkan dulu Ustaz. Nah, intinya kalau bingung, ini pasti tahu ya. Intinya gini aja, walaupun misalnya kita belum tahu i'rabnya, intinya kalau kita mau memanggil ada yang ada alif lamnya berarti pakai ayyuha atau ayyatuha. Kemudian kita sudah tahu sekarang, ini pasti tahu ya. Kalau kita misalnya nggak tahu i'rabnya, kita tahu ya Allah, oh panggilan kepada Allah, lafaz Allah berarti bisa ya Allah atau ya Allah atau Allahumma, artinya sama. Nah, kemudian Rabbana ini asalnya ya Rabbana, Rabbi zidni asalnya ya Rabbi zidni ilman gitu. Insya Allah kalau menurut Anda ini paham mungkin ya, paham. Jadi secara pemahaman mungkin paham, tapi mungkin i'rabnya saja yang agak susah, itu saja kelihatan. Nah, silahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Fadlna. Ini berarti kita sudah selesai munada nomor 9. Jadi munada, anak rangkum ya semuanya nih. Munada, kalau memanggil satu kata, maka tandanya itu tanda rofa. Tapi dalam keadaan mansub. Kemudian kalau memanggil nakirah ghairul maqsudah, maka dia mansub. Dan memanggil munada mudhaf, ya munadanya mudhaf, maka dia mansub. Dan syabihul bil mudhaf, maka dia mansub juga sama. Kemudian yang ketiga, apabila memanggil kata yang ada alif lamnya, untuk mudzakkar pakai ayyuha, untuk muannas ayyatuha. Kemudian memanggil lafaz Allah berarti ya Allah, ya Allah, Allahumma. Kemudian huruf nidanya boleh dihapus ketika menyambung nyambung dengan ini. Jadi huruf nidanya boleh dihapus, intinya huruf nidanya itu boleh dihapus. Seperti misalkan ya Rabbana menjadi Rabbana, boleh seperti itu, langsung saja. Ketika nyambung dengan ya mutakalim, maka ya mutakalimnya boleh dihilangkan dan huruf nidanya jadi ya Rabbi menjadi Rabbi, itu saja. Ini untuk munada. Silahkan bebas pertanyaan sampai sini. Itu singkatnya ya, singkatnya seperti itu. Nanti masuk ke tamyiz. Ini tamyiz. Nah, ini yang paling penting, tamyiz gampang ya. Cuman 3 langkah selesai tamyiz. Silahkan ada pertanyaan untuk al-munada. Satu lagi ya, tamyiz, kemudian at-tabi lil mansub, kemudian al-majrurat. Ini udah selesai, dikit lagi. 1, 2, 3. 1 kali pertemuan, 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan selesai. Insyaallah. 1 bulanan lagi selesai. Nah, silakan ada pertanyaan. Tidak ada? Puyeng ya?
Baik, mudah-mudahan dipahami ya, mudah-mudahan dipahami ini. Intinya insya Allah sedikit demi sedikit mungkin paham ya. Mungkin paham. Jadi intinya gini, ketika kita mau memanggil yang mudhof berarti jangan salah lagi nih, karena sering salah di sini. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Abdullah. Nah, ya Abdullah. Wahai Abu Muhammad, berarti panggilannya apa? Ya Aba Muhammad. Naam, ya Aba, begitu ya. Ya Aba Muhammadin. Kenapa Aba? Karena munada mansub, ya, karena dia mudhof, gitu. Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, salah. Kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia sah-sah saja. Kalau bahasa Indonesia ya Abu Muhammad, boleh-boleh saja silakan ya, nggak masalah. Kalau bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia nggak ada nahunya. Gitu. Tapi kalau bahasa Arab salah, ya Abu Muhammad itu salah. Jadi kalau misalkan mengucapkan bahasa Arab, ya Abu Muhammad, ini salah besar. Ya Abu Muhammad, ini salah. Artinya apa? Dia tidak tahu nahunya. Yang benar adalah ya Aba Muhammad, ya Aba Fatimah. Makanya ya Aba Bakrin, gitu kan? Bukan ya Abu Bakrin, tapi ya Aba Bakrin. Nah, kelas yakfi. Ada masukan? Ada tambahan? Atau ada komentar? Enggak Ustaz, paling nanti kalau bingung ya ulang-ulang lagi, masuk kelas lagi. Iya. Nah, ikut aja terusnya, nggak masalah. Mengulang-ulang itu lebih bagus, Intinya lebih menempel ilmunya biasanya gitu. Oke, mungkin ini saja. Nah, silakan. Kalau Rasulillah itu dalam konteks apa ya? Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah berarti sebelumnya ada huruf jar. Rasulillah. Ada huruf jar. Ila Rasulillah gitu. Ila Rasulillah gitu. Ila Rasulillah. Linya kenapa kasrah? Karena ada huruf jar sebelumnya. Ingat ya, bukan ya Rasulillah. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu juga ya. Ya Rasul, ini salawatan misalnya. Ya Rasulillah atau ya Rasulullah itu salah. Rasulullah dan ya Rasulillah itu salah. Yang benar adalah ya Rasulullah gitu, fathah. Kalau setelah huruf nida. Silakan. Nah, sama-sama. Ada lagi? Silakan masukannya, komentar dan lain-lainnya. Silakan. Kalau boleh usul Ustaz. Nah, setiap misalnya selesai bab atau selesai buku gitu. Nah, Ustaz kasih soal-soal. Kita latihan, terus nanti mungkin ada pembahasan. Nah, benar. Betul. Dulu juga kita pernah latihan seperti itu, cuman jarang yang mengerjakan. Nah, pertama-tama Anda bikin soal Google Form, ada atau misalkan latihan biasa, yang mengerjakan itu jarang, hanya 1-2 saja. Makanya Anda mungkin jarang bikin soal yang seperti itu ya sekarang ini. Karena Anda pengennya udah paham aja dulu, nggak masalah ya. Karena mungkin Anda juga maklumi karena kesibukan ummahat itu mungkin tidak hanya belajar saja ya. Jadi pasti kesibukan yang lainnya juga banyak gitu. Ada yang ikut di kelas yang lain, kemudian ada yang mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar gitu ya. Makanya Anda memudahkan saja, yang penting udah ikut belajar, pahami aja sebenarnya nggak masalah gitu. Adapun misalkan latihan nggak ada latihannya, yang mengerjakan alhamdulillah, yang tidak juga tidak masalah.